Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Ini sudah cukup lama juga ya, saya tidak membuat video. Kemarin sempat rehat sebentar lah dari membuat video. Tapi semoga sekarang sudah bisa balik lagi. Dan ya, hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul A Walk in the Park yang dibuat oleh Scraffa Amada. Dan ya, pas pertama kali saya melihat Sudoku ini, saya langsung tertarik banget sih dengan Sudokunya. Karena memiliki desain yang sangat keren banget. Jadi, sepertinya kalau dari judulnya ini, desain ini seperti membentuk sebuah jalur gitu ya, jalur perjalanan ketika seseorang itu berjalan pada sebuah taman gitu. Dan mungkin taman di sini adalah Taman Sudoku, Taman Great Sudoku ini. Wow, sangat keren banget. Kayak mulai dari sini kali ya, dimulai dari sini dan dia berjalan memutari Taman Sudoku ini dan berakhir di sini. Keren banget desainnya. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Kita punya German Whispers dan juga rasio pairs di sini ya. Dan peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Oke, jadi setiap angka yang bersebelahan pada garis hijau, dia harus memiliki selisih minimal 5. Contohnya adalah 3 dan 9 gitu. Dua petak ini memiliki selisih 5. Atau bisa aja ya 9 dan 2, kemudian 2 dan 7, dan di sini bisa 7 dan 1 gitu. Jadi ini semua sekarang angka yang bersebelahan pada garis hijau sudah pasti sudah pasti memiliki selisih 5 selalu. Oke. Kemudian peraturan rasio pairs adalah angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Jadi contohnya adalah 2 dan 4 itu memiliki rasio 1:2, atau 3 dan 6 itu rasio 1:2. Tapi tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja dua petak ini contohnya. Walaupun tidak memiliki titik, dia masih bisa untuk memiliki rasio 1:2. Jadi nggak ada peraturan negatif di sini ya. Kita hanya memiliki informasi positif saja. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Mungkin di sini saya coba jelasin dulu logika dasar dari sebuah German Whispers kali ya. Jadi di sebuah German Whispers itu kita punya properti di mana pertama dulu deh, angka 5 nggak mungkin berada pada German Whispers. Karena kalau kita menempatkan angka 5 pada garis German Whispers, angka apa sih yang bisa bersebelahan dengan angka 5 gitu? Karena dua petak yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi kita butuh 0 atau kurang dari 0 atau 10 atau lebih gitu untuk memiliki selisih 5, selisih minimal 5 dengan angka 5. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Jadi kita nggak bakal pernah menempatkan angka 5 pada German Whispers. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa angka rendah tidak bisa bersebelahan dan angka tinggi tidak bisa bersebelahan gitu. Karena untuk memiliki selisih minimal 5, kita lihat dari dua petak ini ya. Kalau kita tahu ini adalah angka rendah gitu, kita tidak bisa menempatkan angka rendah juga di sini. Karena kita hanya bisa memiliki maksimal selisihnya 3 di dua petak ini. Maka kita butuh angka tinggi. Dan logika yang sama untuk dua petak ini. Kita tidak bisa menempatkan angka tinggi bersebelahan dengan angka tinggi gitu. Karena selisih maksimalnya adalah 3, 6, dan 9. Maka kita akan selalu memiliki pola di mana angka rendah dan angka tingginya akan selalu bergantian pada German Whispers. Kalau ini angka rendah, ini angka tinggi, ini angka rendah, ini angka tinggi, ini angka rendah. Dan kita harus menentukan gitu. Yang mana yang angka tinggi dan yang mana yang angka rendah, tapi kita tahu bahwa polanya bakal selalu bergantian. Ya, polaritinya bakal selalu bergantian. Kalau ini angka rendah, ini semua bakal angka rendah. Kalau ini angka tinggi, kuning bakal selalu angka tinggi. Gitu. Oke. Itu adalah logika dasar dari sebuah German Whispers. Tapi kalau untuk di puzzle ini gimana nih cara kita mencoba untuk menyelesaikannya? Oke, mungkin kita coba lihat angka 5 dulu kali ya. Karena angka 5 nggak bisa berada pada Whispers. Di box ini angka 5-nya ada di dua petak ini. Di box ini nggak bisa pada garis hijau, nggak mungkin di sini dulu oleh Sudoku karena ada 5 di sini. Nggak mungkin pada garis, maka ada di dua petak ini. Oke, angka 5 melihat ke sini. Berarti di box ini 5-nya ada di sini.
nggak banyak tapi ya kalau logikanya untuk angka 5. Oke, mungkin kita lihat interaksinya dengan crop key hitam ini kali ya, rasio pairs. Kombinasi crop key hitam yang mungkin itu adalah 12, 24, 48, atau 36. Ini adalah 4 kombinasi yang mungkin untuk memiliki angka rasio 1:2 ya, kalau di Sudoku 9x9. Jadi seluruh, ya, oke, di box ini sih. Kalau kita lihat dari kombinasi kombinasi angka-angka ini ya, angka 5, angka 7, dan angka 9 itu nggak mungkin berada pada crop key hitam. Karena hanya yang mungkin ya, angka yang mungkin untuk mendapatkan rasio 1:2 adalah semua angka ini. Angka 5, kita nggak akan pernah memiliki angka yang memiliki rasio 1:2 ya dengan angka 5 pada Sudoku 9x9. Sama juga dengan 7 dan 9. Berarti kalau kita lihat di box ini sekarang, karena seluruh petak ini merupakan crop key hitam ya, berarti angka 5, 7, dan 9 tidak mungkin ditempatkan di sini. Oke, berarti 5, 7, 9 bakal ada di sini. Kita tahu 5-nya ada di sini, maka ini bukan 5. Dan sekarang ini merupakan angka tinggi ya. Angka tinggi berarti ini kita tahu adalah angka rendah dengan pergantian polarity tadi. Oke. Nice, saya dapat break ini ya sepertinya di kolom ini sih emang keren. Oke, kalau ini nggak mungkin 7 di sini. Kalau kita menempatkan angka 7 di sini, angka apa sih yang bisa bersebelahan dengan angka 7? Untuk memiliki selisih minimal 5 adalah 1 dan 2 ya. Kita nggak bisa menempatkan angka 3 yang bersebelahan dengan angka 7. Itu memiliki selisihnya 4. Minimal 5 kan. Maka ini menjadi 1-2 pair. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa dimanapun angka satunya berada, kalau kita lihat ya kombinasi rasio 1:2 tadi, angka 1 hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 gitu. Jadi kalau ini merupakan 1, di bawahnya bakal selalu ditemani dengan angka 2, dan sekarang ini tidak bisa memiliki kandidat lagi, dan itu nggak mungkin. Sama juga kalau ada angka 1 di sini ya, itu masih sama, cuman kebalikannya aja. Oke, berarti kita tidak bisa menempatkan angka 7 di sini. Ini bakal selalu menjadi angka 9. Oke, dan ini bukan 9 lagi sekarang. Oh ya, oke. Di mana angka 4 di box ini? Karena seluruh petak ini bakal selalu di berada pada garis German Whispers kan ya. Jadi dimanapun angka 4-nya berada, dia akan selalu ditemani dengan angka 9 gitu. Karena angka apa sih yang memiliki selisih minimal 5 dengan angka 4? Pasti hanya bisa 9 dong. 4 dan 9. Dan kita tidak bisa menempatkan angka 4 di sini karena 9-nya sudah ada di sini. Kalau ada 4 di sini, ini bakal 9 tapi nggak mungkin. Sama juga di seluruh petak ini. 4 juga nggak mungkin di sini. Kalau ada 4 di sini, ini harus 9 dan nggak mungkin karena sudah ada di barisnya. Oke, berarti kita tahu 4 sekarang di box ini hanya bisa di sini. Oke, dan ya 4 di sini harus terhubung dengan angka 8 sih. Karena oke, kita catat lagi ya tadi kombinasinya. Kalau di sini ada 3 titik hitam. Dan 3 titik hitam ini kita harus memilih kombinasinya dari seluruh angka yang ada di notasi ini ya. Kita tahu angka satunya di sini, di box ini bakal selalu ditemani dengan angka 2. Maka salah satu titik hitam ini bakal menjadi 1 dan 2. Kemudian karena titik hitamnya ini tidak, gimana sih cara jelasinnya, tidak mengambil petak yang sama ya. Dia bakal selalu terjadi dalam petak yang berbeda-beda. Maka angka 4-nya ini bakal selalu ditemani dengan angka 8 gitu. Karena duanya sudah ditemani dengan angka 1. Jadi 4-nya bakal selalu ditemani dengan angka 8, dan salah satu titik hitamnya lagi harus yang 36. Oke, berarti 4 di sini harus terhubung dengan angka 8.
Ini adalah angka rendah 1, 2, 3. Nanti kombinasinya, ini saya bikin catatan aja lah di sini supaya bisa ngelihat. Oke. Ya antara 3 dan 6 atau 1, 2 pair di sini. Oke, ini antara 1 atau 2. Oke. Tapi hmm, kayaknya bakal selalu satu. Kayak agak agak susah sih untuk dilihat. Cuman nggak ada. Kalau kalau ini 1, 2. Oke, ya ya. Pertanyaannya adalah salah satu petak ini harus berisi angka tinggi kan ya. Dan angka tingginya itu nggak mungkin 7, 8, dan 9. Maka harus ada angka tinggi yaitu angka 6 di sini. Dan 6 di sini hanya bisa terhubung dengan angka 1 untuk memiliki selisih 5. Oke, ya, itu cara mudahnya untuk lihatnya. Maka ini menjadi 1, 6 pair, maka yang tersisa di box ini adalah 2 dan 3. Oke, 2 dan 3. Maka untuk memiliki selisih minimal 5, harus 7, 8, atau 9. Selisih minimal 5 dengan 2 atau 3. 8, 9, nggak mungkin 9, dan nggak mungkin 7 karena berada pada titik hitam. Oke, berarti ini menjadi 8. 8 hanya bisa terhubung dengan angka 4. Kita ngabaikan seluruh petak ini ya, karena ini hanya sebagai catatan aja. Oke, berarti 4 di sini. Untuk memiliki sesi minimal 5 harus ada 9. Ini menjadi angka rendah, 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Dua petak ini antara, karena nggak mungkin 4, 8 lagi, karena sudah ada 4, 4 dan 8, nggak mungkin 2, 4, sudah ada angka 4, maka antara 1, 2 pair, atau 3 dan 6. Oke, berarti ini menjadi 1, 2, kalau 3, 6 dia harus 3 dan 6 seperti ini. Dan kita punya 1, 2, 3, 6 quadruple di sini ya. 4 petak ini hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 6, maka seluruh petak yang lainnya tidak bisa dipilih angka 1, 2, 3, 6 juga, atau bakal terlalu banyak. Yang tersisa adalah 5, 7, 4, dan 8. Enggak, 5, 7, 4, 9. Petak ini bukan 4 dan 9. 5 nggak mungkin berada pada Whispers. Dan ya, kalau ada 4 di sini nggak mungkin. Kalau 4 di sini, dua petak ini harus 9 ya untuk memiliki selisih dengan angka 5. Dan 9-nya bakal berulang. Petak ini juga nggak mungkin angka 9 sih ya. Tapi ini berarti ini bukan 4. Ini merupakan angka tinggi, maka dua petak ini harus angka rendah. Menjadi angka 4. Dan untuk memiliki selisih minimal 5, ini harus 9. Menjadi angka rendah. Maka sekarang kita tahu dua petak ini harus 1, 2 pair. Ini nggak mungkin 3 lagi. 1 dan 2 melihat ke samping, membuat ini menjadi 3 dan 6. Oke, nice. Menjadi 1, 2 sekarang. Oke, 4 di sini harus terhubung dengan angka 2 atau 8. Ya, cukup menarik ya di sini interaksinya sejauh ini. Ini bukan 4 atau 9 lagi. Ini bukan 4. Oke, ini masih sama ya. 2 dan 4, 4, 8 nggak mungkin, maka antara 1, 2 atau 3, 6. 1, 2 atau 3 dan 6 seperti ini. Oke. Ini keren logikanya. Dua petak ini memiliki polarity yang sama kan ya. Antara ini dua-duanya merupakan angka rendah atau angka tinggi. Tapi nggak mungkin angka tinggi. Iya ya. Iya menarik juga ya di sini. Kalau di angka tinggi, dia hanya bisa dipilih dari angka 7, 8, 9. Karena nggak mungkin ada angka 6. Dan salah satu petak ini pasti nggak mungkin 8 dong. Pasti salah satunya harus 7 atau 9. Dan kita tahu tadi bahwa angka 7 dan angka 9 tidak bisa ditempatkan pada petak yang dipisahkan oleh titik hitam. Dan maka salah satu petak ini karena 7 dan 9, dia akan tidak bisa menyelesaikan titik hitamnya. Oke, maka itu nggak mungkin. Maka ini harus angka rendah dan tidak bisa 1, 2, maka harus 3 dan 4. Oke, salah satu petak ini harus 4, maka harus ditemani dengan angka 9 di sini. Untuk memiliki sesi minimal 5.
Oke, berarti di sini antara hmm, kalau ini 3 ini harus 6. Kalau ini 4 masih bisa 2 atau 8 di sini ya. Jadi masih mungkin. Oke, sama juga. Oh, ini tapi nggak mungkin 3. Kalau ini 3 ini harus 6 dan nggak mungkin harus ada angka 6 di sini. Oke, berarti ini yang harus 4 sekarang. Ini menjadi 3, ini menjadi 6. Ini sekarang bukan yang 3 dan 6 lagi. Dan 6 di sini harus memiliki sisi minimal 5, maka ini menjadi 1. Nice. Ya, nggak terlalu sulit ya sejauh ini logikanya. 7 melihat ke box ini, maka 7 harus ditempatkan di sini juga, ditemani dengan angka 5, maka menjadi 5 7 pair. Ini menjadi 4 dan 8. Oke, ini saya pindahin aja lah ininya, catatannya. 3 4 8 3 6. Oke. Oke, 4 di sini harus terhubung dengan rasio ya. Tidak mungkin 2, maka harus 8 di sini. Ini menjadi angka tinggi sekarang 6 7 8 9. Nggak bisa nyatet saya nih. 5 6 7 8 9. Petak ini bukan 8 atau 9. Oke, berarti ini angka rendah 1 2 3 4. Nggak mungkin 4 dan 3. Kalau ini 6 ini harus 1. Tapi masih mungkin ya. Oke, kita lihat yang lain dulu. Hmm, 1. Oke. 3 petak ini harus berisi angka rendah atau angka tinggi yang sama. Kalau angka tinggi agak susah nggak sih? Tapi kayaknya masih mungkin ya. Hmm, ya masih mungkin sih. Kita skip dulu lah kalau gitu. Oke, di mana lagi nih lanjutannya? Di sini mungkin. Kalau petak ini, pertanyaannya agak susah nih ya. Kalau petak ini berisi angka tinggi, dia hanya bisa 6 sih ya di sini kalau dia berisi angka tinggi. 6 1. Masalah masih mungkin. 6 3 1 2. Oke, di mana nih ya? Atau mungkin ada hmm, oke, ini saya delete aja dulu lah karena sepertinya kita harus memikirkan petak-petak lainnya juga nih kayaknya nih. Karena angka 4 di sini lumayan menarik sih. Angka 4 nggak mungkin berada pada garis ini ya. Kalau kalau dia kalau ada angka 4 dia hanya bisa di pojokan supaya nggak kalau 4 ya kalau 4 ada di tengah-tengah sini ini bakal double 9 gitu. Karena angka 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 pada garis hijau. Dan di baris ini sudah ada angka 9 di sini. Jadi kayak angka 4 di pojokan pun nggak mungkin juga karena 4 harus ditemani dengan angka 9. Maka 4 di baris ini nggak mungkin di sini oleh Sudoku, antara di sini atau di sini. Tapi masih mungkin ya. Hmm,
Oke, agak agak ngestak nih saya nih. Gimana lanjutannya ya? Ada sudoku kali yang saya miss kali ya. Oke, kita lihat kolom ini kita butuh 5 dan 7. Kolom ini sudah ada 3, 5, 7, 4, 8, 6. Maka yang tersisa adalah 1, 2, 1, 2, 9. Oke. Hmm. Agak tricky nih puzzle ternyata ya. Oke, kita lihat dulu lanjutannya gimana. Di Oke ya, di sini ternyata mirip-mirip ya logikanya kayak di sini tadi. Dua petak ini nggak mungkin berisi angka tinggi. Kalau ini angka tinggi, ini hanya bisa dipilih dari angka 6, 7, 9. Dan salah satu petak ini harus berisi 7 dan 9 dan berada pada titik hitam dan itu nggak mungkin. Oke, nice. Akhirnya dapat deduksi. Ini merupakan angka rendah, makanya sekarang harus angka tinggi. 6, 7, 8, 9. Nggak mungkin 8 oleh sudoku. Nggak mungkin 6 atau bakal double 1. Kalau ini 7, ini harus 1 dan 2. Ya, nggak mungkin ya. Mirip-mirip ya logikanya, banyak logika yang berulang di sini ya. Kalau ini 7, ini harus 1 dan 2. Dan kita punya permasalahan yang sama lagi di mana kalau ini angka 1, ini bakal 2 dan sekarang ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Kalau ini 1, ini 2, ini tidak bisa memiliki kandidat lagi karena berada dalam box yang sama dan itu nggak mungkin. Oke, berarti ini menjadi angka 9 sekarang. Oke. 9 oleh sudoku ada di dua petak ini. Hmm, masalah masih mungkin ya salah satu petak ini berisi angka 4. Oh ini tapi nggak mungkin 4 oleh sudoku. Ini 1, 2, atau 3. Hmm, oke. Petak ini kalau ini 3, ini harus 6. Kalau ini 1 atau 2, petak ini nggak mungkin 4. Kalau ini 4, ini harus 9 kan tadi nggak mungkin. Maka kalau ini 1 atau 2, karena nggak mungkin 8 juga, maka ini harus 1 atau 2. Jadi antara 1, 2 pair atau 3, 6 pair. Oke, bisa kita selesaiin nggak tapi itu? Hmm, oke belum tapi ya. Oke, mana nih lanjutannya? Uh, agak agak tricky ya untuk dilihat ini. Tapi deduksinya valid sih. Saya nemu deduksi cuman agak susah banget untuk dilihat. Saya nggak tahu ini em, gunain nggak ya enaknya. Ntar dulu deh, saya coba coba cari yang lebih simpel mungkin deduksinya. Cuman saya bisa nentuin bahwa em, ini bukan angka tinggi. Cuman kita lihatlah apakah ada deduksi yang lebih simpel. Oke, mungkin kita bisa buktiin lebih cepat kali ya. Kalau ini angka tinggi mungkin nggak? Hmm, susah sih untuk dilihat.
Oke. Em, atau pertanyaannya adalah, ini pasti ada dua angka tinggi dan dua angka rendah di sini. Kalau ini angka tinggi, kita akan selalu punya satu angka tinggi, dua angka tinggi, sama satu angka tinggi lagi di sini. Maka itu bakal 4 angka tinggi. Tapi nggak ada masalah ya. Oke, oke, oke. Dapat dapat deduksi yang lebih simpelnya. Oke. Kalau ini angka tinggi itu nggak mungkin karena ini menjadi angka 8. Dan sekarang petak ini nggak bakal bisa memiliki kandidat lagi. Sudah melihat angka 8, sudah melihat angka 9, nggak mungkin 7 karena berada pada titik hitam, nggak mungkin 6 karena petak ini bukan 1. 6 hanya bisa ditemani dengan angka 1 karena sudah ada angka 1 di sini. Oke, ya itu lebih simpel ya untuk lihatnya. Tadi saya ngelihatnya bahwa kalau ini 6, ini bakal 3, ini tidak bisa 6 lagi, dan sekarang uh, dua-duanya ini merupakan angka rendah gitu. Padahal kita tahu bahwa dua petak ini harus berbeda polaritinya. Cuman itu yang lebih simpel ya. Oke, ini menjadi angka rendah sekarang. Ini nggak mungkin 24, maka menjadi 1 dan 3. Nah, oke, ini menjadi angka tinggi. Petak ini bukan 8 atau 9. Nggak mungkin 6 juga, karena oh ya, ini harus memiliki selisih minimal 5, maka menjadi 7. 3 dan 7 tidak bisa bersebelahan, maka harus 1 di sini, 3 di sini, dan dua petak ini untuk memiliki selisih minimal 5, ini harus 8 atau 9. Oke, nice. 3 di sini harus uh, ditemani dengan angka 6 untuk rasio 1:2. Ini bukan 6 lagi, dan 6 harus ditemani dengan angka 1. Sehingga ini menjadi 2. Di sini untuk memiliki rasio 1:2 harus 1 di sini, 1 melihat ke atas, 1, 2 bisa kita selesaikan. Petak ini bukan 1 atau 2. Oke. Ini bukan 6 ya, tidak bisa 3 dan 6, makanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 4, 8. Oke. Petak ini harus angka tinggi, 7, 7 atau 8. Oke, udah dapat banyak progres nih kita. Petak ini bukan 1 lagi. Dari sini mungkin kita butuh 4, 5, 7, 8. Tapi belum bisa diselesaikan nih. Oke, kita lihat yang lain dulu. 7 melihat ke samping, menyelesaikan 7, 5. Melihat ke atas juga, menyelesaikan 5, 7 di sini. Box ini kita butuh 3, 6, dan 5. Oke. Box ini kita butuh 1, 3, 6, dan 8. Petak ini bukan 6, petak ini bukan 1, petak ini bukan 8. Oke, kita hanya bisa mendapatkan segitu aja berarti. Oke, mana nih lanjutannya ya? Kolom ini mungkin, kolom ini butuh 3, 4, 5, 6. Petak ini nggak mungkin 3 atau 6, makanya bisa 4 atau 5. Oke, berarti masih ada sedikit logika whispers lagi nih yang harus kita cari. Kolom ini pasti bakal selalu ada angka 5 dan angka 6 ya di tiga petak ini. Ya, tapi nggak mengeliminasi crop key di sini ya. Oke. Oke, kita lihat petak ini deh. Kalau ya, ini nggak mungkin 6 ya. Kalau ini 6, ini harus teman dengan angka 1 dan nggak mungkin. Maka ini bukan 3 dan 6.
maka hanya bisa 4 di sini, ditemani dengan angka 2 atau 8. Dan ya kalau ini angka rendah, oke ini bukan angka rendah. Kalau ini angka rendah, dua petaknya harus angka tinggi dan dua-duanya bakal 8 ya, nggak mungkin. Ya berarti ini yang angka rendah sekarang, ini menjadi 2. Ini bukan 2 dan 4, maka harus 1. Ini angka tinggi yaitu 6, 7, 8, 9. Bukan 9, bukan 6 juga karena ini harus double 1, nggak mungkin. Oke ya. Dan 1 harus ditemani dengan angka 2 untuk memiliki rasio 1/2. Nice. 2 masuk ke samping. Oke ya. Dan sisanya kalau menurut saya ini bakal sudoku saja sih. 4 mat ke atas, membuat 5 di sini. 2 mat ke samping, menyelesaikan 2 dan 9. Kolom ini butuh 3 dan 6. 1 mat ke atas, menyelesaikan 3, 8. Ini bukan 3 atau 8 lagi. 6 jadi 6. Dan 1. 6 mat ke samping, menyelesaikan box ini. 3 mat ke bawah. Kolom ini mungkin kali ya. 4, 5, 7. 4-nya nggak mungkin di sini, maka ada di box ini. Dan 4 sekarang di baris ini hanya bisa di satu tempat, yaitu di sini. Sama juga untuk 5 ya. 5 sekarang hanya bisa satu tempat, maka 5 hanya bisa di sini. Selesaikan 7 dan 8. Lihat ke bawah. Sekarang di sini butuh 6, 7, dan 3. Oke. 5 di box ini hanya bisa ditempatkan di sini, maka 4 sekarang harus di sini. 2 hanya bisa di sini. Dan ini hanya bisa 9 karena nggak mungkin 7 dan 8. Dan menyelesaikan box ini. Oke, nice. 9 menyelesaikan box ini juga. Kita butuh 3, 7, dan 4 yang bisa kita selesaikan. 7, 3. Kolom ini butuh 5 dan 6. Belum bisa ya. Kolom ini mungkin butuh 7, 8, dan 3. Belum juga. Oke, tapi kolom ini kita butuh angka 2, 3, 4, 5, 6, butuh 7 di sini. Ini bukan 7 lagi. Kolom ini butuh 5, 6, dan 9. Yap, ada 9 di sini. Ada 5, 5 dan 6. Menyelesaikan 5, 6. 7 di sini, 6 dan 3. 7 sekarang bisa kita oh ya 7 dan 8 membuatnya menjadi 3. Dan box yang terakhir adalah 3, 8, dan 4. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk A Walk in the Park. Ya, kalau menurut saya ini puzzle-nya sangat seru banget sih untuk dimainkan. Desainnya sangat keren sekali, dan logika-logikanya sangat menarik banget gitu untuk ditemukan. Dengan properti German Whispers yang dibatasi gitu. Angka-angkanya sangat terbatas sekali, yang mungkin pada German Whispers karena penempatan kroki hitam ini. Wow, sangat luar biasa sekali puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.